Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, hidup seorang pria bernama Hidayat dan istrinya, Sarah. Di balik kehidupan mereka yang tampak sederhana, tersimpan sebuah rahasia kelam yang tak pernah terungkap. Setiap malam, dalam keheningan yang mencekam, Sarah harus menjalani rutinitas yang membuat bulu kuduk merinding. Ia dipaksa menyusui makhluk gaib yang menjadi peliharaan suaminya, seorang tuyul yang haus akan kekayaan. Bagaimana kisah ini bermula? Mengapa Sarah rela melakukan hal yang begitu mengerikan? Inilah kisah mereka yang akan membawa kita menyusuri kegelapan hati manusia dan misteri yang menyelimutinya. Matahari hampir tenggelam di balik pegunungan ketika Hidayat baru saja selesai mengganti ban motornya yang bocor di tepi jalan. Sinar matahari yang condong ke barat menyinari wajahnya yang letih. Keringat mengucur di pelipisnya, menandakan lelah setelah seharian bekerja. Namun, tugasnya belum usai. Ia harus segera membawa seserahan yang telah disiapkan untuk upacara pesugihan yang dijanjikan malam ini. Seserahan ini bukanlah sekadar pemberian biasa, melainkan tanda persetujuan perjanjian dengan Aki Ajin, seorang dukun terkenal di daerah tersebut yang memiliki reputasi sebagai penghubung dunia gaib dengan manusia. Dengan sisa tenaga yang ada, Hidayat menyalakan motornya dan mulai menempuh perjalanan menuju rumah Aki Ajin yang terletak jauh di pegunungan. Jalanan yang berliku dan penuh kerikil membuat perjalanannya terasa lebih panjang dan melelahkan. Ia tahu ada sesuatu yang aneh. Meski ia berkendara sendirian, motor itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada beban yang tak terlihat. Hidayat paham benar bahwa ini ulah makhluk gaib, tuyul, yang mengikutinya sejak dari rumah, menambah beban di belakang motornya. Tuyul itu adalah bagian dari perjanjian pesugihan yang akan mengubah nasibnya. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan menegangkan, Hidayat akhirnya tiba di depan rumah Aki Ajin. Ia menekan bel beberapa kali dengan tangan yang gemetar, menunggu dengan cemas di bawah dinginnya angin pegunungan yang menusuk tulang. Aki Ajin muncul dengan wajah datar dan tatapan yang tajam. Hidayat segera meletakkan barang-barang seserahan di tempat yang telah ditunjukkan. Namun, Aki Ajin tampak tidak puas. Dengan nada dingin, ia berkata, "Bagus, taruh saja di situ. Tapi kenapa ada 3? Saya hanya ingin 1 saja dulu." Hidayat mencoba menjelaskan dengan suara gemetar. "Maaf, Ki,
Saya hanya bisa membawa satu dulu. Saya tidak sanggup membawa mereka bertiga. Aki Ajin, dengan nada tidak sabar, menjawab. Jadi tidak mau tiga? Ya sudah, saya ambil kembali. Hidayat merasa kecewa dan bingung. Ia pulang dengan hati yang tidak tenang, berpikir keras tentang semua yang telah terjadi. Di perjalanan pulang, Hidayat memutuskan untuk singgah di toko kelontong. Ia membeli beberapa barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tuyul peliharaannya. Setibanya di rumah, ia menyerahkan bungkusan hitam kepada istrinya, Sarah. Simpan ini untuk keperluan nanti malam. Simpan di dapur. Jangan sampai anak-anak melihatnya. Instruksinya tegas. Sarah, meski tanpa khawatir, menerima bungkusan itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Hari demi hari berlalu dengan cepat, dan malam yang dinantikan pun tiba. Malam itu adalah malam pertama di mana tuyul peliharaan mereka akan datang membawa pundi-pundi uang, seperti yang telah dijanjikan Aki Ajin. Hidayat berdiri di ruang tamu dengan perasaan cemas, menunggu kedatangan makhluk kecil yang misterius itu. Ia teringat pesan Aki Ajin bahwa tuyul tersebut bisa memilih rumah mana yang akan dijarahnya. Tuyul itu memiliki kemampuan untuk memilih rumah yang memiliki banyak uang. Dan malam ini adalah malam penentuan bagi nasib Hidayat dan keluarganya. Tidak lama kemudian, tubuh kecil dan transparan dari tuyul itu muncul di hadapan Hidayat. Meski bentuknya tidak sepenuhnya jelas, Hidayat tahu bahwa itu adalah tuyul. Ia mengawasi dengan seksama ketika tuyul itu perlahan menghilang dari pandangannya, seolah-olah lenyap begitu saja ke dalam kegelapan malam. Hidayat berpikir keras, berusaha menebak kemana tuyul itu akan pergi. Ia sadar bahwa makhluk itu lebih cerdik darinya, mengetahui rumah mana yang benar-benar kaya. Namun, ia juga tahu kelemahan tuyul tersebut berkat pelajaran dari Aki Ajin. Setelah beberapa saat, Hidayat memanggil istrinya, Sarah, yang sedang beristirahat di kamar. Dek, bangun. Sebentar lagi peliharaan kita datang membawa uang. Kita akan jadi orang kaya. Kita bisa beli rumah besar, mobil baru, dan kamu bisa ke salon beli perhiasan. Bujuk Hidayat dengan penuh semangat. Sarah merasa perasaannya campur aduk, antara takut dan senang. Takut karena harus melayani makhluk gaib itu, namun juga senang membayangkan impian mereka menjadi kaya akan segera terwujud. Iya, Bang. Aku akan beli apa yang aku inginkan kalau uangnya sudah terkumpul. Jawab Sarah dengan semangat yang dipaksakan, meski ada rasa takut yang masih menyelimuti hatinya. Waktu terus berlalu, namun tuyul yang dinantikan belum juga kembali. Hidayat mulai merasa cemas, berharap peliharaannya segera pulang dengan membawa rezeki. Tiba-tiba, Hidayat terkejut mendengar suara ketukan di pintu. Dengan cepat, ia bergegas membukanya dan menemukan bungkusan kain di depan pintu yang terasa sangat berat. Setelah membuka bungkusan itu, Hidayat melihat tumpukan uang di dalamnya. Wajahnya berseri-seri, dan tanpa bisa menahan kegembiraan, ia berteriak, "Wah! Kita kaya, Dek. Akhirnya, semua impian kita bisa terwujud." Sarah, yang melihat banyaknya uang, merasa terkejut.
Namun ia tidak seantusias suaminya. Ada perasaan tertekan dan cemas yang mengganjal di hatinya. Sementara itu, tuyul tersebut menatap Sarah dengan tatapan tajam, seolah menuntut bayaran atas jasanya. Hidayat mengingatkan Sarah bahwa ada sesuatu yang harus dipersiapkan untuk tuyul itu. Sarah merasa gemetar dan takut, tetapi ia tahu bahwa ia harus memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan mereka dengan Aki Ajin. Dengan tangan yang bergetar, ia pergi ke dapur untuk menyiapkan susu bagi peliharaan suaminya. Setelah siap, Sarah membawa susu ke kamar dan menunggu kedatangan tuyul itu. Suasana di kamar sangat tegang. Tuyul itu, yang tampaknya sangat senang, langsung mendekati Sarah dan duduk di pangkuannya. Makhluk kecil itu mulai bermain-main dengan tubuh Sarah, membuatnya merasa canggung dan tidak nyaman. Tuyul itu kemudian menghisap susu dari botol dengan lahap, membuat Sarah semakin merasa tertekan. Di sisi lain, Hidayat tampak sibuk menghitung uang yang didapatkan malam itu. Ia terlihat sangat puas dengan tumpukan uang di hadapannya, meskipun tahu istrinya merasa tidak nyaman. Baginya, hasil dari pesugihan ini adalah yang terpenting, dan ia tidak peduli dengan perasaan Sarah. Sementara itu, Sarah merasa geli bercampur sakit. Setiap kali tatapannya bertemu dengan tuyul itu, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Meskipun Hidayat tampak senang dengan hasil malam itu, Sarah merasa seakan terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Malam itu terus berlanjut dengan suasana mencekam. Sarah merasa ketidaknyamanan yang mendalam saat tuyul peliharaan suaminya terus-menerus menatapnya dengan bola mata hitam pekat. Tatapan tuyul yang menakutkan membuat Sarah merasa tidak nyaman, dan ia mencoba membuang pandangannya. Namun, tangannya tetap memegangi botol susu dan tubuhnya terasa kaku. Tidak bisa bergerak hingga tuyul merasa puas ketika susu dalam botol sudah habis. Akhirnya, tuyul itu memutuskan untuk pergi. Hidayat yang memperhatikan semuanya dengan cermat, mendekati Sarah dan bertanya, "Kamu baik-baik saja, Dek?" Dengan nada khawatir. Sarah menjawab dengan suara lemah, "Aku baik-baik saja, Bang. Cuma tiba-tiba pusing saja. Mungkin kaget baru pertama kali." Hidayat mencoba menenangkan. "Nanti lama-lama kamu akan terbiasa," ujarnya sambil mengusap kepala Sarah dengan lembut. Keesokan harinya, setelah mendapatkan uang dari hasil pesugihan itu, Hidayat dan Sarah memutuskan untuk melunasi hutang-hutang mereka. Mereka mengunjungi rumah Bos Willy, seorang rentenir yang terkenal kejam. Dengan penuh semangat, mereka membayar semua hutang beserta bunganya. Bos Willy merasa terkejut melihat mereka mampu melunasi utang dengan cepat. Padahal sebelumnya selalu menghindar dan memberikan banyak alasan saat ditagih. Apapun itu, kalau mau pinjam harus tepat waktu. Bayar dulu. Lain kali jangan ditagih dengan cara kekerasan, kata Bos Willy dengan nada sinis. Hidayat dan Sarah merasa lega setelah melunasi semua hutang mereka. Mereka berjalan pulang dengan perasaan ringan. Beban yang selama ini mengganggu mereka akhirnya terangkat. Namun, meski merasa lega, Sarah tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang menyelimuti hatinya. Setiap kali melihat tuyul itu, ia merasa takut dan tertekan.
Meskipun begitu, mereka memutuskan untuk melanjutkan hidup dan menggunakan uang yang didapat dengan bijaksana. Mereka membayar hutang, membeli makanan dan pakaian baru untuk anak-anak mereka, Abdu dan Yayan, yang tampak sangat bahagia dengan mainan baru mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat. Meski Hidayat merasa senang dengan perubahan nasib mereka, Sarah masih dihantui ketakutan dan kegelisahan setiap kali berhadapan dengan tuyul itu. Ia menyadari bahwa kebahagiaan mereka dibangun di atas dasar yang rapuh dan berbahaya. Sarah hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, mereka bisa terbebas dari jerat perjanjian pesugihan ini dan hidup dengan tenang tanpa gangguan makhluk gaib yang menakutkan. Namun, malam-malam berikutnya selalu sama. Sarah harus menyiapkan susu dan melayani tuyul peliharaan suaminya. Setiap kali itu terjadi, rasa takut dan cemas yang sama selalu menghantuinya. Hingga suatu hari, Sarah tidak lagi bisa menahan perasaannya dan bertanya pada Hidayat, "Bang, kapan kita bisa mengakhiri semua ini? Aku tidak sanggup lagi." Hidayat terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan suara pelan, "Kita akan berhenti, Dek, setelah semua utang kita lunas dan kita bisa hidup lebih baik. Sedikit lagi, sabarlah." Sarah mengangguk dengan enggan, berharap bahwa janji suaminya itu bukanlah sekadar kata-kata kosong. Dan begitu, malam demi malam berlalu. Hidayat dan Sarah terus bergulat dengan keputusan mereka yang penuh risiko ini. Dalam ketakutan dan harapan yang bercampur aduk, mereka terus menjalani hidup, berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan yang mereka masuki demi impian akan kekayaan yang tak pernah habis. Namun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah mereka berhasil mencapai impian mereka? Atau justru terperosok lebih dalam ke dalam dunia kegelapan yang tak berujung? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.